menyaksikan ibadah online. Hari ini spesial ya, karena hari ini bertepatan dengan hari Valentine, hari kasih sayang. Ya, ceritanya untuk orang-orang yang terkasih, untuk keluarga, untuk yang punya pacar, untuk suami, untuk istri. Jangan lupa ya, selalu kasih sesuatu di hari Valentine yang berbeda gitu, lebih dari hari-hari sebelumnya. Nah, kita juga bertepatan kan sama hari Jumat kemarin, kita merayakan Chinese New Year, itu untuk khusus orang Chinese ya. Saya juga mengucapkan selamat hari tahun baru Imlek untuk yang merayakan. Dan hari ini kita kembali sama-sama, kita mau beribadah, kita mau menaikkan setiap ucapan syukur kita. Tuhan memelihara kita di 2021, kita udah di Februari, udah di tanggal 14. Tidak berasa ya Bapak Ibu, tapi kita percaya setiap hari kita selalu merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kasih-Nya Tuhan. Dan biarlah hari ini kita mau sungguh-sungguh, kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk siapkan hati untuk lebih sungguh-sungguh lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk kami boleh beribadah. Walaupun Tuhan masih secara online Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan lewat apapun Bapa. Dan biarlah Tuhan ibadah kami pada hari ini, kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang kami naikkan Tuhan, pujian penyembahan kami, biarlah semua itu untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami untuk kami boleh sungguh-sungguh, untuk kami boleh lebih lagi Tuhan memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Haleluya. Amin.
bersyukur Tuhan, kalau kami boleh meninggikan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh lebih lagi Tuhan menaikkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah semua ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan meninggikan nama-Mu. Biarlah kami mau bersorak-sorai, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan Allah yang besar, yang layak dipuji dan layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita naikkan satu pujian yang mengatakan Tuhan Maha Besar. Amin. Amin. Mari kita naikkan satu pujian, sebab Tuhan Maha Besar.
sebagian dari kebenaran firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan hanya Yesus penolong yang setia dalam hidup kita. Amin. bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Kau lebih tahu yang terbaik
Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam kebaktian online kita pada hari ini, ya, tanggal 14 Februari 2021. Saya percaya Tuhan tetap menyertai kita senantiasa, Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Baik, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu biar Tuhan memberkati kita semua. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur di pagi yang indah ini Tuhan, Tuhan masih tetap memelihara kami, Tuhan masih tetap ada dalam kehidupan kami senantiasa, baik pribadi lepas pribadi, dalam keluarga kami, Tuhan ada tengah-tengah kami, dan Tuhan selalu menyertai senantiasa, mencukupi segala kebutuhan kami, dan Tuhan selalu ada di dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, biarlah pagi ini kami akan belajar sebagian daripada firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, melalui firman yang sebentar lagi kami akan sampaikan. Urapi hamba-Mu, berkati juga jemaat-Mu yang mendengarkannya, sehingga kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya, amin, amin. Baik, luar biasa hari ini, ya. Apa kabar? Kita pasti percaya kita luar biasa. Tuhan begitu memelihara hidup kita pada hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan selalu beserta dengan kita. Baik, sebelum saya akan mulai membagikan sebagian daripada firman Tuhan, saya terlebih dahulu mengucapkan Gong Siva Choi ya bagi rekan-rekan atau keluarga-keluarga yang telah merayakan Imlek pada hari Jumat kemarin ya. Walaupun nggak kemana-mana ya, kebanyakan di rumah karena masih kondisi COVID begini, banyak sekali keluarga yang nggak bisa kumpul. Tapi saya percaya sukacita Tuhan tetap ada dalam kita pribadi lepas pribadi ya. Dan pada hari ini tanggal 14 Februari ya banyak anak-anak muda ya merayakan hari apa? Hari Valentine ya, hari kasih sayang. Jadi tema dalam minggu-minggu ini selalu keluarga dan keluarga ya. Apalagi yang mau cari pasangan hari ini katanya hari kasih sayang ya, Valentine. Ya, mencari pasangan yang benar-benar takut akan Tuhan ya. Mencari pasangan yang benar-benar mapan, mencari pasangan yang benar-benar saling menguatkan gitu ya. Itu yang terjadi pada saat ya hari-hari Valentine untuk anak-anak kaum muda ya. Anak-anak yang masih mau mencari jodohnya. Dan saya percaya kita semua akan terus dipimpin Tuhan dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, supaya kita harus mengerti bahwa hidup kita tetap minta Tuhan yang atur, Tuhan yang pimpin. Sebab tanpa Tuhan nanti kita salah ya, salah jalan, kita salah memilih, kita semuanya serba salah. Karena kalau tanpa Tuhan, keluarga kita bisa jadi berantakan, keluarga kita bisa jadi keluarga yang tidak baik ya. Dan saya percaya Tuhan pasti akan menyertai orang-orang yang berharap atau orang yang bergantung kepada Tuhan. Baik, hari ini saya berbicara mengenai tentang keluarga. Ya, karena temanya selalu dalam minggu-minggu ini tentang keluarga. Dan hari ini saya kasih judul mengenai Bapak yang mengasihi anak-anaknya. Bapak yang mengasihi anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Saya percaya ya pada kemarin ada Imlek ya, orang-orang keturunan Tionghoa merayakan Imlek. Ya mereka kalau kebiasaannya itu suka ngumpul-ngumpul. Ya enggak hanya Imlek, saya percaya kita pada saat Natalan pun seperti itu ya, bagi sosial kita orang Muslim juga mereka lebaran akan silaturahmi ya. Mereka akan mengumpul, mereka akan kumpul ya, satu sama lain ngumpul. Ada yang dari luar kota bisa pulang. Kenapa? Karena ingin kumpul dengan keluarga-keluarganya ya. Ada orang yang merantau dia akan pulang, mereka yang sudah lama mungkin sudah tidak melihat orang tuanya, mereka sudah berkeluarga mungkin di tempat yang lain. Pasti suatu saat mereka akan kangen, mereka akan pulang, mereka akan kumpul. Dan mereka akan bersuka cita bersama-sama. Ya, itulah prinsip keluarga.
seharusnya seperti itu, yaitu kumpul, bersukacita, ya bercanda, ya semuanya lengkap, semuanya ada dan semuanya saling mengasihi. Ya, tapi juga nggak bisa juga kita lihat ada keluarga juga yang tidak bisa seperti itu. Ya, ada juga peristiwa keluarga yang udah ribut, udah pecah, ya keluarga broken home, keluarga yang nggak bisa kumpul sama-sama. Kenapa? Karena udah kondisinya itu ya mungkin mengalami hal-hal yang tidak baik dalam keluarganya. Ya mungkin ada keributan di situ, satu sama lain tidak akur, satu sama lain tersinggung sehingga tidak mau ketemu dengan saudara. Ada Bapak Ibu, ya pada momen-momen khusus mereka nggak mau ketemu, mereka karena sudah putus hubungan dengan keluarganya atau dengan orang tuanya. Ya, ada juga keluarga yang suka ribut dengan adik, dengan kakak. Ya, akhirnya mereka tidak ada damai sejahtera dalam satu keluarga besarnya. Ya, ada Bapak Ibu, dan mereka tidak mau ketemu. Jadi nggak usah heran kalau kita lihat keadaan keluarga di dunia ini macam-macam pasti bisa terjadi. Begitupun ada satu cerita di Alkitab mengenai satu keluarga yang ya kalau dibilang sebelumnya amburadul, tapi Tuhan akhirnya kembali mengasihi anaknya. Ya, kita sering mendengar firman ini dalam Lukas 15. Di situ diceritakan tentang perumpamaan. Ya, kecuali dalam Lukas 15, kita buka ya Lukas 15 ayat 1. Kalau kita lihat di ayat 1 sampai ayat yang ke 32. Ya, ini banyak cerita di situ. Kalau di ayat 1 itu bercerita tentang domba yang hilang, ya, tentang sesuatu yang hilang. Ada domba yang hilang, kalau ayat 1 sampai ayat yang ke-7, ada lagi dirham yang hilang, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan saya akan bawakan hari ini tentang anak yang hilang. Tapi bukan anak yang hilang yang bungsu. Tapi saya akan mencoba membawakan satu tema tentang anak yang hilang itu bukan yang hilang, tapi anak si sulung. Si sulung yang selalu dekat dengan ayahnya, tetapi mempunyai karakter atau sifat yang kurang baik. Ya, ada iri hati di situ, ada kemarahan di situ. Kita akan belajar hari ini tentang perumpamaan anak si sulung ini, bukan yang hilang ya. Yang hilang itu si bungsu. Tapi kita belajar hari ini tentang anak yang sulung. Kita akan belajar hari ini, ya. Kita lihat di sini ceritanya adalah suatu keluarga. Di situ ada 2 anak, ya seorang bapak, 2 anak, 1 anak yang bungsu dikatakan hilang. Hilang dalam arti kata, padahal ini keluarga yang cukup baik, keluarga yang diberkati Tuhan. Tapi karena dia orang yang gak sabar, dia minta warisan, akhirnya dia pergi menghambur-hambur wariskannya, lalu dia pulang dan bapaknya dengan penuh sukacita kembali menyambut anaknya yang bungsu. Ya, itu mungkin cerita-cerita itu pernah disampaikan atau kita dengar dalam khotbah-khotbah. Tapi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu saudara kasih yang dalam Tuhan, kita akan belajar mengenai tentang si sulung. Kita belajar kenapa si sulung ini mempunyai karakter yang juga saya katakan tidak baik ya. Tidak baik. Kenapa dia di situ ada amarah, di situ dia tidak ada sukacita, padahal bapaknya sendiri merasa sukacita yang luar biasa pada saat anak bungsu yang hilang itu pulang. Tapi sifat si sulung ini, ya, justru kita akan belajar hari ini kenapa kok si sulung ini marah terhadap sikap bapaknya, ya, kenapa marah dia? Lalu di manakah letak kesalahan anak si sulung ini? Kita akan belajar hari ini, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali mengalami hal-hal seperti ini. Kita seringkali bisa marah sama Tuhan. Kita bisa marah sama Bapa kita di surga. Mengenai hal-hal sesuatu yang sebenarnya gak perlu kita marah dengan Bapa, dengan Tuhan. Tapi kita seringkali marah. Hari ini kita belajar. Mengapa si sulung ini marah terhadap Bapa di surga? Mari kita lihat Lukas 15 ayat 25. Ya. Dari mulai cerita si sulung itu di ayat 25. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab bisa buka di situ Lukas 15 ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung
berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak, tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapati kembali. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau kita berperan sebagai bapak di sini, ya saya percaya setiap orang tua, apalagi ayah kita, bapak kita, kalau ngelihat keluarganya itu lengkap, pasti bersuka cita. Ya, kalau semuanya kumpul, ya seorang bapak tidak akan melihat bagaimana latar belakang anaknya. Sebab saya percaya kasih bapak luar biasa. Ya, mungkin ada anak-anaknya yang punya sifat karakter yang tidak baik, tapi seorang bapak pasti akan menerima. Sebaik-baiknya atau sejahat-jahatnya bapak, dia akan pasti mengasihi anaknya. Ya, dia akan mengusir atau menyakiti anaknya, tidak ada. Bahkan peribahasa mengatakan harimau pun ya akan menjaga anak-anaknya. Walaupun segalak-galaknya harimau, dia akan menjaga anak-anaknya. Begitupun bapak. Bapak kita di surga akan senang kalau melihat keluarga kita, keluarga yang pulih, keluarga kita, keluarga yang penuh damai sejahtera, ya. Sehingga pada saat melihat satu keluarga Kristen yang sama-sama berkumpul dalam apapun acaranya, ya, acara Natal kah, acara Imlek kah, mereka berkumpul bersama-sama dengan penuh sukacita, mereka makan, mereka bersukacita, ya. Pasti ada sukacita di situ. Tapi apa yang terjadi? Ternyata si sulung ini orang yang setiap hari dengan bapak, dia marah, dia mempunyai sifat tidak menerima keadaan adiknya, ya. Dia tidak melihat bahwa adiknya itu bisa kembali dan dia harusnya bersuka cita. Tapi apa yang terjadi? Malah dia marah sama bapaknya, ya. Mari kita belajar, ada beberapa hal di sini. 3 sifat si sulung yang tidak baik yang kita harus belajar pada hari ini. 3 sifat kesalahan si sulung. Pada ayat 25 dikatakan di sini. Kita lihat, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ya, saya stop di situ. Dia mendengar bunyi seruling dan nyanyi-nyanyian, tari-tarian. Artinya apa? Si sulung ini enggak mengerti bahwa setiap hari di rumah bapaknya itu harus ada sukacita. Sukacitanya itu berupa apa? Berupa pujian. Ya, berupa pujian. Seringkali kita orang Kristen, kita nih orang yang selalu enggak pernah bersyukur sama Tuhan. Kita nggak pernah seneng, ya, kita nggak pernah memuji Tuhan. Setiap hari ketemu Bapak, ya, setiap hari ketemu. Tapi dia mendengar seruling dan tarian, dia kaget. Ada apa itu seruling dan tarian? Ya, saya mengkonotasikan seperti ini, bahwa kalau kita yang setiap hari bertemu dengan Bapak kita di surga, kita harus mengerti bahwa hidup kita yang pertama adalah harus penuh dengan sukacita dan puji-pujian. Si sulung ini nggak punya sifat begini. Si sulung ini kaget pas melihat ada seruling dan tari-tarian, dia kaget. Ada apa di rumah? Ya, ini mungkin secara cerita memang dia kaget.
Tapi secara konotasi rohani saya katakan seperti ini. Seringkali kita orang yang gak ngerti bahwa di rumah Bapa itu harusnya ada puji-pujian, ada tarian, ada ucapan syukur, ya. Tapi si sulung ini gak mengerti di situ, sehingga saya mau konotasikan bahwa sulung ini gak punya hubungan yang intim dengan bapaknya, ya. Tidak pernah memuji-muji mungkin di situ, ya. Selalu bersikap apa? Kaku, ya. Selalu bersikap acuh tak acuh, nggak pernah memuji, nggak pernah saling memberikan pujian dalam keluarga. Bapak Ibu, pujian dalam keluarga itu penting, ya. Anak kita yang sekolahnya bagus, nilainya dipuji, ya. Begitupun juga kalau dia membuat hal-hal yang tidak baik, kita jangan hanya memarahi aja, tapi kita juga harus membawa atau mendorong anak kita ini tetap bertindak positif. Walaupun dia salah kita kasih tahu, tapi kita tetap memuji dia, ya. Jangan kita marah-marahi, jangan kita bikin dia jadi ketakutan, ya. Kenapa orang anak kecil itu sudah bisa pas pada saat pertumbuhannya dia takut ketemu orang, dia takut berbicara? Kenapa? Karena seringkali mungkin dalam masa kecilnya seringkali diomelin, sehingga menjadi pertumbuhan apa-apa takut. Kenapa? Karena nggak pernah dipuji. Yang terjadi apa? Dimarahi terus. Coba deh kita lihat di situ. Ya, kalau keluarga penuh dengan puji-pujian, keluarga penuh dengan saling menguatkan, saya percaya anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Ya, ayo anak-anak, bapak-bapak, keluarga semua, ibu-ibu, kita harus punya puji-pujian. Saling menguatkan, ya. Jangan keluar amarah, kata-kata kasar, bego lu, ya, kamu sekolah tolol amat, jangan. Kita harus penuh dengan kasih, ya. Hati-hati perkataan kita itu bisa menjadi kutuk, ya. Ayo, dalam satu keluarga Tuhan penuh dengan puji-pujian, ya. Anak kita mungkin kurang. Ada seperti itu, kurang pintar, ya, kurang bertindak dengan baik, ya. Kita harus mengerti, pelan-pelan kita ajarkan, ya. Pelan-pelan kita harus ajarkan dengan penuh kasih. Sehingga yang keluar adalah bukan kutuk, tapi pengajaran-pengajaran, dan pasti juga dengan penuh puji-pujian. Kalau dia berbuat yang baik, kita harus puji dia. Nak, kamu luar biasa ya. Kamu bisa bantuin mama, bisa bantuin papa, ngambilin minum, mungkin seperti itu. Kita pupuk dari kecil. Sehingga saya percaya karakter si sulung di sini adalah karakter yang baik. Ya. Kenapa dia mendengar hal seperti itu? Apa yang dilakukan? Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa artinya semua ini? Bayangin. Marah dia. Ada apa ini? Apa arti semua ini? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Dia mendapat kabar bahwa adiknya telah kembali. Tapi apa yang terjadi? Dia marah. Adik saya kembali. Dilakukan seperti itu. Ya, dikasih puji-pujian, dikasih tari-tarian. Sifat marah yang ada di dalam si sulung ini merupakan suatu karakter yang tidak mencerminkan seorang anak yang baik. Ya. Begitupun dalam kekristenan, kita seorang hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan, harusnya kita nggak selalu timbul marah sama Tuhan. Banyak kejadian kok, ya, anak-anak Tuhan tadinya rajin pelayanan marah sama Tuhan. Ya, tadinya hamba Tuhan, dia marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Ya, saya banyak sekali temukan orang-orang seperti gitu. Bahkan juga pernah ngalamin justru aja. Kenapa Tuhan? Aku yang rajin di dalam melayani Tuhan. Nanti kita akan masuk kedua. Ya, kenapa si sulung punya karakter yang tidak baik? Kenapa aku rajin ini melayani Tuhan, tapi hidupku malah lebih susah daripada orang yang tidak melayani Tuhan?
Bahkan hidup mereka lebih urakan, mereka nggak takut Tuhan, cari duit gayanya dengan tipu sana tipu sini, ya. Tapi saya yang lurus-lurus, kok saya begini aja Tuhan? Banyak kita temukan seperti itu. Kita melihat tetangga kita sebelah, lebih diberkati daripada kita. Ya, kita menjadi hamba Tuhan, kita takut mencari uang yang gak jujur, kita takut ya. Akhirnya kita dapatnya segini-segini, sementara yang sebelahnya bisa dapat hal-hal yang tidak baik. Ternyata korupsi. Ternyata hidupnya gak jujur. Ya, banyak seperti itu. Kita marah sama Tuhan, kita membuat kita kesel sama Tuhan, kita marahin Tuhan. Kenapa Tuhan hal ini terjadi? Ya, hidup saya orang yang takut Tuhan malah biasa-biasa saja. Ya, Bapak Ibu kita nggak mengerti, nanti kita akan belajar. Seharusnya kita harus mengerti. Kita nggak perlu marah sama Tuhan. Kita nggak perlu melihat orang lain lebih baik daripada kita. Kita hanya mengucap syukur sama Tuhan. Penuhi hidup kita dengan pujian kepada Tuhan. Penuhi hidup kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak buat makanan, buat minuman. Terima kasih Tuhan buat gaji yang ada di sekarang ini saya terima. Terima kasih Tuhan buat usaha, berkat-berkat usaha yang saya terima pada hari ini. Itu yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang mengasihi Bapa kita di surga. Ya, keluarin ucapan syukur. Jangan seperti si sulung ini marah. Ngelihat adiknya pulang, marahnya luar biasa. Ya, jangan seperti ini. Kita harus selalu penuh dengan puji-pujian dan tari-tarian kepada Tuhan. Memujilah Tuhan setiap hari, mengucap syukurlah setiap hari. Sebab itu yang mau dikehendaki Bapa kita di surga. Ya, orang yang mengucap syukur, saya percaya orang yang enggak peduli dengan keadaan sekelilingnya. Dia hanya berfokus kepada Bapa. Dia hanya berfokus kepada Tuhan yang selalu memberikan berkat-Nya. Dan dia seorang yang selalu merasa cukup. Terima kasih Tuhan. Ya, ayo milikilah. Yang pertama ini karakter yang penuh dengan memiliki puji-pujian kepada Tuhan. Tapi bukan kemarahan. Yang kedua, kita lihat di situ ayat yang ke-28. Sifat yang kedua. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kita stop di situ ayat 29 sampai 30. Saya mau katakan di sini apa? Bahwa seringkali kita anak-anak Tuhan, dengar baik-baik, kita memiliki paradigma yang salah mengenai hamba atau orang upahan. Kita seringkali memiliki paradigma yang salah. Kita orang yang selalu melayani Tuhan. Kita orang yang selalu mau repot-repot buat Tuhan, buat gereja. Kita pikir kita punya hak untuk marah sama Tuhan, menagih janjinya. Aku ini orang yang rajin Tuhan, melayani Tuhan. Aku perlu Tuhan berkat-berkat-Mu. Sedangkan orang lain yang gak melayani Tuhan, Tuhan berkati. Hati-hati saya mau katakan di sini. Kita mempunyai paradigma menjadi hamba upahan kalau begitu. Ya. Si sulung ini mengatakan, selama ini aku gak pernah bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Kamu memberikan seekor kambing aja supaya aku bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi Bapak yang melihat anaknya pulang begitu luar biasa sampai menyembelih, memberikan baju yang baru. Ya, saudara sisir kata dikonotasikan sebagai apa? Janganlah kita menjadi orang upahan. Saya percaya Tuhan gak pernah berhutang kepada orang-orang yang punya jeripayahnya. Sebab jeripayah kita tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan.
Tapi kita nggak punya hak untuk berkata, Tuhan, mana upahku? Ya, mana Tuhan? Berkat itu yang harus aku terima. Kita nggak layak Bapak Ibu untuk menagih upah itu. Karena kita adalah orang-orang yang berdosa, kita orang-orang yang sudah ditebus sama Tuhan. Yang tadinya kita orang yang penuh dengan dosa yang akhirnya akan mencapai api neraka. Ya, Tuhan tolong, Tuhan selamatkan sehingga kita boleh diselamatkan dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, jangan seperti orang seperti itu. Kita bekerja dengan Tuhan, kita itu merupakan suatu waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan, yang terbaik, anugerah yang terbaik supaya kita melayani Tuhan. Kita udah nggak punya bersungut-sungut lagi. Kita udah nggak punya hak lagi untuk mengatakan Tuhan, capek Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, dan saya, saudara kasih dalam Tuhan sudah masuk dalam pelayanan yang lebih dalam lagi, diberi kesempatan Tuhan untuk melayani, saya mau katakan kita nggak punya lagi hak untuk bersungut-sungut, untuk mengatakan Tuhan capek melayani Tuhan. Tuhan, saya sekarang rumahnya jauh Tuhan, udah gak punya hak lagi. Tuhan, sekarang saya sibuk Tuhan, saya ada kerjaan lembur melulu, bagi waktu buat Tuhan. Ya. Tuhan, saya lagi kekurangan, saya lagi cari uang, benar gak masalah. Tapi utamakanlah Tuhan dalam hidup kita. Sebab kita jangan jadi orang upahan. Yang dikit-dikit kerja dengan Tuhan minta upah. Dikit-dikit kerja, di gereja ada apa sih? Udah saya gak dibayar, diomelin pula. Ya, jangan punya sifat gitu. Milikilah ketaatan. Milikilah sifat rendah hati. Dibentuk sama Tuhan, dibentuk sama teman-teman kita yang lain. Dibentuk. Ya, jangan kita punya pemikiran seperti yang tidak baiklah seperti si sulung ini. Ya, dalam Al 25 dikatakan dia ada di mana? Dia ada di ladang. Si sulung ini orang yang rajin. Orang yang rajin tapi salah persepsi. Ya, dia merasa orang yang berhak menerima sesuatu dari Tuhan. Nanti kita lihat sebenarnya memang dia adalah yang berhak dan semuanya berhak. Si bungsu juga berhak menerima segala sesuatu hal dari bapaknya. Ya, karakter yang kedua yang tidak baik apa? Jangan kita menjadi hamba upahan. Ya, kenapa saya ulang-ulang? Supaya saudara yang mengasihi Tuhan, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Berbicara sama Tuhan tuh nggak bisa hitung-hitungan. Ya. Kalau kita mau hitung-hitungan, kita lebih banyak hutangnya sama Tuhan. Kita lebih banyak kurangnya sama Tuhan. Kita lebih banyak kurangnya. Kita diberikan nafas kehidupan aja, puji Tuhan Bapak Ibu. Saudara kasih dalam Tuhan. Coba kalau kita kena COVID, waktu kemarin saya kena COVID, oksigennya itu bertabung-tabung. Coba disuruh bayar. Berapa duit itu Bapak Ibu? Waktu saya kena COVID, Dora kena COVID, saya beliin tabung aja yang kecil segini. Harganya kurang lebih 1 jutaan. Belum isinya. Dan isinya itu cuma cukup 3 jam tabung kecil seperti itu. 3 jam. Diisi di daerah Pramuka ya, kalau diisi di situ katanya. Atau ada tempat pengisian oksigen, itu 50.000 ukuran tabung kecil. 3 jam Bapak Ibu, oke lah 3 jam 50.000. 24 jam mau berapa duit Bapak Ibu? Ya 50.000 kali 8. 24 jam bukan 8 lagi, lebih kan? 3 jam, 24 bagi 3 jam. Kita harus bayar berapa per hari? Bisa berbayar 100-an ribu. Itu oksigen bicara. Apalagi kita bicara dengan kenikmatan yang Tuhan beri. Ya. Gak usah jauh-jauh. Kita kalau hitung-hitungan sama Tuhan, aduh. Kita nggak bisa membayar lunas hutang kita. Kasihnya begitu besar. Ayo Bapak Ibu saudara dalam kasih dalam Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Jangan seperti punya karakter si sulung ini yang dikit-dikit marah, ya, minta upah.
Upah kita pelayan-pelayan Tuhan berapa sih Bapak Ibu? Saya mau tanya, 1 dinar. Bapak Ibu kerja capek-capek di gereja atau capek-capek untuk Tuhan, upahnya 1 dinar. Tapi di balik upah itu ada kasih Allah yang besar yang akan memberkati kita senantiasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang lebih besar. Kalau berbicara upah cuma 1, dikasih Tuhan 1 dinar kalau ngomong upah ya. Tapi di balik upah itu saya percaya ada berkat-berkat Tuhan yang telah mencukupi segala kebutuhan kita. Yang kita nggak pikirkan, yang kita nggak pernah ada pemikiran kalau kita pada saat kekurangan Tuhan tiba-tiba bisa kasih berkat, kita bisa kasih, Tuhan bisa kasih makanan yang secukupnya. Itu yang kita nggak bisa pikirkan. Ya, ayo milikilah karakter, jangan seperti si sulung ini mempunyai paradigma menjadi seorang hamba atau orang upahan. Dan yang terakhir, yang ketiga kita akan belajar Bapak Ibu. Kita lihat di situ ayat yang ke-31. Ini kata-kata bapaknya yang luar biasa. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Yang ketiga, kita harus mengerti bahwa kita adalah ahli warisnya Allah. Kita adalah ahli warisnya Allah. Di ayat 31, ayatnya berkata begini, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ini harus kita mengerti Bapak Ibu saudara sekalian dalam Tuhan, bahwa Bapa akan memberkati anaknya, kepunyaan Bapa adalah kepunyaan kita. Itulah janji Allah. Kita adalah ahli warisnya Allah. Bapak Ibu, kalau kita ahli waris Allah, begitu seharusnya kita harus senang, bersuka cita. Enggak perlu ada iri hati dengan orang lain. Enggak perlu ada iri hati dengan saudara-saudara kita atau dengan orang lain. Enggak perlu. Kita adalah ahli warisnya Allah. Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kalau kita mengerti arti anak, artinya apa? Kita memiliki ahli waris. Ya, bukan lagi hamba. Bukan lagi pemikiran yang kedua tadi yang saya katakan, menjadi seorang hamba upahan. Tapi kita menjadi anak yang full, anak-anak yang benar-benar memiliki berkat daripada bapaknya. Ya, sehingga Bapa selalu menyiapkan berkat-berkatnya kepada semua anak-anak yang mengasihinya. Ya, luar biasa kan? Kalau si sulung ini mengerti bahwa yang terakhir ini dia adalah seorang anak yang memiliki ahli waris yang luar biasa, seharusnya dia tidak menjadi seorang yang pemarah, seharusnya dia tidak menjadi seorang yang iri hati. Tapi dia orang yang selalu bersuka cita. Ayat 23, kita patut bersuka cita, bergembira. Itu yang Tuhan mau setiap hari. Ayo keluarga-keluarga yang kasih Tuhan, jangan pernah khawatir. Ya, jangan pernah kita merasa iri hati dengan orang lain, dengan keluarga lain. Tapi kita selalu bersyukur bahwa kita adalah ahli waris. Kalau ahli waris apa? Kita berhak menerima semua janji-janji Allah. Kalau saya punya anak, saya wariskan semua apa yang saya punya. Ya, pasti anak-anaknya akan bersuka cita. Dia dikasih entar rumah, entar dikasih perabotan, kendaraan apapun. Dia kaget, ternyata saya ahli warisnya ya. Mungkin bapaknya tidak pernah mengasih tahu sebelumnya. Tetapi pada saat dia menerima, bersukacitalah anak-anaknya pasti. Ya, ayo mengerti, kita adalah ahli warisnya Bapa, ahli warisnya Tuhan. Yang setiap saat segala apapun dia akan berikan. Ya, dia akan berikan. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu, kata Tuhan. Berarti yang Bapa punya itu kepunyaan kita. Yang penting apa? Bukan keinginan-keinginan ego, tapi kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dipenuhi oleh Bapa kita di surga. Tuhan pasti akan penuhi.
Ya, bukan keinginan ya, tapi kebutuhan. Apa kebutuhan kita? Tuhan akan siapkan. Oh, anak kita mau perlu kuliah, anak kita perlu sekolah, anak kita perlu buku-buku pelajaran. Tuhan akan penuhi, Tuhan akan cukupi segala kebutuhan kita. Ya, segala kebutuhan kita akan cukupi. Itulah ahli waris pengertian di dalam rohani, dalam kita mengiringi kepada Tuhan. Ayo, mari kita belajar hari ini mengenai sedikit firman ini. Ya, seringkali banyak kita dengar mengenai si bungsu. Hari ini kita belajar tentang si sulung. Ya, jangan kita miliki sifat-sifat yang tidak baik dari si sulung ini. Tapi hari ini kita belajar, milikilah kita hati yang mengasihi Bapa kita di surga dengan sepenuh hati. Bukan hitung-hitungan. Ya, bukan maki yang keluar atau bersungut-sungut. Tetapi yang keluar adalah sukacita, kita tetap mengiringi Tuhan. Kita tetap bersama dengan Tuhan. Sehingga Tuhan akan ada di tengah-tengah keluarga kita. Ayo bersukacita Bapak Ibu. Ya, bersukacitalah. Jangan sampai keluarga kita terbelah, jangan sampai keluarga kita tidak ada sukacita. Tapi jagalah keluarga kita. Jaga dengan penuh kasih. Jaga ucapan kita. Ya, keluarga itu keluarga itu bisa berantakan karena sikap memang, karena ucapan, sehingga menjadi keluarga yang tidak baik. Tapi kalau kita sudah menjaga dari awal, menjaga keluarga kita yang baik, menjaga hubungan kita, ya ada hubungan antara anak dan bapak, ada hubungan antara kakak dengan adiknya, ya ada hubungan semua, baik itu pun suami istri, harus ada hubungan satu dengan yang lainnya, sehingga kita menjadi keluarga yang harmonis. Keluarga yang penuh sukacita, ya, dan kita akan menjadi keluarga yang utuh, yang penuh dengan sukacita, dan kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita menjadi keluarga yang penuh berkat, keluarga yang harmonis, ya, keluarga yang jadi contoh buat orang lain. Baik, tidak panjang lebar, biar firman Tuhan hari ini kita belajar mengenai anak sulung. Dalam Lukas 15 ayat 25 sampai dengan ayat 32 ini, dan Tuhan selalu menyertai kita dan memberkati kita dalam menjalani kehidupan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap setia, apapun keadaan kita masih pandemi seperti ini, kita tetap setia dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita akan berdoa menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan buat firman-Mu ini Tuhan yang sudah kami belajar dan kami dengar mengenai anak sulung Tuhan. Biar pada hari ini kami dapat pelajaran untuk mengerti bahwa kami harus menjaga keluarga kami yang penuh dengan harmonis, penuh dengan sukacita, penuh dengan komunikasi, sehingga keluarga-keluarga Kristen Tuhan, keluarga kami semua yang ada dalam gereja kami, dalam kehidupan kami ini Tuhan, menjadi keluarga yang luar biasa, keluarga menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami boleh menepati janji-janji Tuhan dan menikmati ahli waris yang Tuhan janjikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia, biar Tuhan sebentar lagi ada vaksin corona berjalan dengan baik dan banyak kesembuhan atau imun-imun boleh terjadi buat bangsa ini, buat masyarakat Indonesia ini Tuhan. Dan tolong pemerintahan kami, biar damai sejahtera Tuhan curahkan buat pemerintahan kami, kedamaian, ketenangan, ketentraman, dan keadaan ekonomi yang baik Tuhan, sehingga cepat pulih bangsa ini. Tuhan berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, anggota MPR, DPR, sampai ke tingkat RT, RW, lurah Tuhan, semuanya melakukannya dengan takut akan Tuhan dan mereka mesejahterakan masyarakatnya Tuhan. Berkati juga untuk keselamatan bangsa ini sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ini, dan juga berkati juga kami semua yang bekerja, yang usaha, yang melayani dengan full time dengan Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Biar semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan, kehidupan kami, keluarga kami, Tuhan sertai senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan mengucap syukur pada hari ini. Haleluya. Amin. Baik, selamat siang. Tuhan berkati.
maju terus dalam Tuhan, semangat dalam Tuhan. Tuhan berkati.